Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance bersama saya Miftah. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai Introduction of Cryptography. Oke, kita bahas dulu mengenai kriptologi ya. Jadi kriptologi ini berasal dari Ancient Greek ya. Berasal dari kata kriptos atau menyembunyikan atau rahasia. Kemudian graphein itu menulis gitu kan, logia atau study. Jadi kriptologi ini dia membahas mengenai cara menulis ya untuk menyembunyikan sebuah rahasia gitu kan. Nah, atau kita bisa sebut dengan data encryption and decryption. Encryption itu artinya ketika kita punya pesan asli ya, pesan asli yang mengandung makna menjadi pesan yang tidak mengandung makna. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian munculnya kriptografi. Kriptografi adalah salah satu field di computer science dan mathematics. Fokusnya adalah untuk mengamankan sebuah komunikasi antar dua orang atau menggunakan jembatan third party. Nah, di sini metode-metode yang terhubung itu kita bisa mempelajari encryption, decryption, signing, dan generate pseudo random number. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat dari pesan asli menjadi pesan yang tidak bisa terbaca, kemudian dari pesan yang tidak terbaca kita bisa menjadikan ke pesan asli, atau kita bisa menggunakan tanda tangan gitu kan, digital, kemudian kita bisa mengenerate sebuah bilangan random. Oke, kemudian kriptoanalisis ini, nah ini lawannya kriptografi. Jadi bagaimana caranya agar kita menjebol kriptografi? Artinya apa? Jadi kriptografi itu ketika kita proses enkripsi itu butuh kunci. Ya. Nah, bagaimana cara kriptoanalisis ini bisa menemukan kunci ya, agar ya bisa tahu pesan aslinya itu apa. Sama halnya ketika kita punya rumah gitu kan, kita sudah ada kriptografi, pintu saya sudah ada kuncinya. Nah, kemudian kriptoanalisis ini mencari kunci tersebut atau menduplikasi atau bagaimana caranya agar terbentuk sebuah kunci yang bisa membuka rumah yang dalam artian secure gitu kan. Nah, itulah kriptoanalisis. Ya. Ngebreak ya, proses break tapi secara ilegal, itulah kriptoanalisis. Nah, kemudian kita coba belajar dari sejarah. Sejarah itu pada zaman dahulu kala gitu kan, ada Julius Caesar itu salah satu yang paling populer ya, kriptosistem, orang yang paling populer dari kriptosistem gitu kan. Nah, Julius Caesar ini menciptakan sebuah cara agar pesan yang ingin dikirimkan oleh si Julius atau ingin dituliskan oleh si Julius itu tidak mudah dibaca oleh orang lain. Nah, tidak mudah dibaca dalam artian ini artinya apa ya, kok tidak jelas gitu kan. Nah, si Julius Caesar ini kita bisa sebut dengan Caesar cipher. Metodenya namanya Caesar cipher, algoritmnya namanya Caesar cipher. Nah, itu dia menciptakan cara, misalkan dia sebuah pesan asli atau plain text, misalkan nama saya Ahmad gitu kan. A-nya, huruf A-nya itu menjadi D. Pada waktu proses enkripsi. Ketika pada proses dekripsi mengembalikan ke pesan asli yang awalnya D menjadi A. Nah, ini memungkinkan agar orang-orang biasa itu tidak tahu ini kok tulisannya kok ngawur ya. Oh, ini berarti tulisan orang anak kecil misalnya seperti itu. Padahal pesan tersebut adalah pesan rahasia yang sangat-sangat penting. Maka kita bisa sebut dengan rumusnya adalah X ini adalah pesan asli, X plus K, K ini adalah sebuah kuncinya. Misalkan A ke D, berarti kan kuncinya adalah plus 3. Anggapannya A ini kita mulai dari 0 ya. 0 plus 3, berarti hasilnya kan 3. Nah, A0, B1, C2, D3. Nah, itulah X plus 3. Kalau misalkan dekripsinya, hasil ciphernya Y min K. Misalkan D-nya 3, kuncinya tadi sama ya, 3, hasilnya 3. Kemudian di sini ada mod 26. Artinya apa mod 26 itu ketika kita
posisinya itu adalah di Z ya, di Z kita plus 1 ya, plus 3 misalkan contohnya tadi ya, maka kan Z ini kan sudah terakhir ya. A itu kita bisa sebut dengan 0 ya, A ini kita 0, Z itu sampai A, B, C dan seterusnya itu ternyata Z-nya itu adalah 26 ya. Gitu. Oh, bukan 26, berarti di sini 25. Sorry ya. Di sini 25. Erase. Nah, misalkan di sini bisa saya tulis nggak ya? Misalkan open speaker note. Oh, nggak bisa ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi di sini misalkan Z istilahkan ya. Z plus 3 ya. Z ini adalah 25 ya. 25. Nah, kemudian ketika kita plus 3, hasil aslinya kan 28. Tapi kan dari abjad kan nggak ada selain Z yang paling akhir. Masa ada huruf Z, ZX gitu kan. Setelah Z ya nggak ada. Maka Z ini akan kembali ke 0 atau A. Gitu. Berarti ketika di plus 3, berarti jawabannya adalah Z ya, A, B, C begitu. Jadi Z plus 3 itu adalah 2 atau C gitu kan. Jadi makanya di sini ada mod 26. Nah, ini adalah detail dari yang sebelumnya ya. Jadi cipher ini salah satu monoalfabetik yang paling simpel. Jadi misalkan di sini A itu misalkan jadi cipher teksnya A, misalkan huruf besar kan tidak ada bedanya ya. Misalkan A 00 sampai Z 25 seperti yang sebelumnya. Jadi ketika Z plus 1 tidak ada, maka 25 mod misalkan ya. 25 plus 1 berarti kan 26 mod 26. Nah, misalkan di sini kan tadi kan sudah saya bicarakan tadi ya. Yang di sini plus 1 ya. Misalkan Z plus 1 kan 26. 26 kita mod 26. Sorry ya, jelek ya, karena saya nggak bawa mouse. Hasilnya adalah 0. 0 itu apa? Ya berarti seperti itu. Oke, nah ini detailnya. Jadi ada ilustrasi Alice dan Bob. Seperti biasa, Alice itu pengirim, Bob penerima. Kemudian ketika mereka ingin melakukan komunikasi, maka mereka sudah bersepakat bahwa menggunakan Caesar cipher. Yang kuncinya itu adalah 3. Berarti di sini kuncinya adalah 3 atau sama. Nah, kemudian misalkan contohnya di sini ada huruf A gitu kan. A berarti kan di sini A itu 0 plus kuncinya berapa tadi? 3 mod 26. Nah, ini kan. Hasilnya di sini adalah 3, kemudian di sini juga 3, maka di sini 3 minus 3. Kan kuncinya kan 3 ya. Maka hasilnya adalah 0. Ya, baru dikembalikan lagi. Oke. Nah, kemudian ini contohnya, jadi misalkan ada Internet Society dan seterusnya, berarti ketika dia itu misalkan kunci A dan D berarti 3 ya. I plus 3 ya, plus 3, maka kan jadi L, I misalnya I, J, K, L, loh 3, N, O, P, Q jadi Q, T, U, V, W, dan seterusnya. Nah, jadi gambaran besarnya seperti ini, contohnya misalkan ada kata hello, kemudian kuncinya 15, nah ini lebih tinggi ya, kuncinya 15 nggak 3, berarti kan H7, E4, L11, O14, jadi ini 7 plus 15. 22 kan, kalau belum lebih dari sama dengan 26 maka hasilnya tetap. Misalkan ini 22 tetap. Nah, misalkan di sini O 14 plus 15 hasilnya kan 29 mod 26, maka dia akan kembali lagi ke awal kan, atau 3 hasilnya 29 mod 26, 3 atau D. Jadi hasil hello adalah BTAAD. Oke, kemudian ini untuk decryption-nya atau mengembalikan dari cipher ke pesan asli atau plain text. Jadi sama WTAAD ya, kita
balikan saja dengan ini, kalau dia plus berarti sekarang minus. Oke, nah seperti ini WTAAT 22, 11, 19 seterusnya dikurangi hasilnya seperti ini 07H 11L 14O. Oke, itu adalah Caesar ya. Sekarang ada Vigenère. Nah, Vigenère ini adalah perluasan pengembangan dari Caesar ya. Jadi perbedaannya itu adalah penggunaan kuncinya. Jadi kuncinya ini dia akan diulang sesuai dengan panjang dari plain text-nya. Misalkan seperti langsung saja ya. Jadi misalkan di sini ada plain text ya, P1, P2, P3 rumusnya dulu ya. Kemudian Caesar ciphernya nanti hasilnya adalah C1, C2, C3. Ya. Kuncinya itu akan diulangi lagi sesuai dengan panjang kuncinya. Jadi rumusnya adalah CI indeks ya. Indeks pertama indeks misalkan hello H berarti indeks ke 0 ya. P0 ditambah K0 misalkan di sini ya, sorry K0. Nah, K0 gitu, ini 0 ya. Ini ditambah. Nah, gampangannya kita bisa lihat seperti ini. Misalkan plain text-nya adalah she's listening ya. She's listening. Nah, kemudian S18 H07 dijadikan seperti tadi ya. Nah, key-nya ini adalah Pascal ini ya. Key-nya Pascal, bukan plus 3 plus 5 lagi seperti Caesar lagi. Nah, maka Pascal ini kita juga jadikan bilangan ya. Misalkan P itu adalah 15, A itu adalah 0, S itu adalah 18 dan seterusnya. Maka diulangi lagi. Misalkan Pascal 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Diulangi lagi 1 2 3 4 5 6. Diulangi lagi 1 2. Ketika sudah NG selesai, ya selesai. Misalkan di sini cuma PA. Jadi C is L berarti Pascal, is Teni Pascal, NG PA aja. Hasilnya adalah ditambah 18 tambah 15. Hasilnya misalkan 7. Ada rumusnya di sini. Seperti tadi kita bisa ngemodkan ya, dimodkan 26. 33 mod 26 hasilnya ini. 7 plus 0 berarti kan 7 mod 26 sama. Dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa S ini, rumus untuk mendapatkan I itu adalah S, ya. S, kemudian I, dan N, diulangi lagi. Jadi Pascal, yang P itu apa sih? Ini P. Kemudian ini P. Kemudian ini P. Maka kita bisa menjadikan satu P-nya. Misalkan S-I-N berarti P. P, A, S, C, A, L. Dan seterusnya ya. P, ini A. Ini A. Susah ya. Nggak pakai mouse. Dan seterusnya. Kita sih A ini adalah H, S, ini ya, S, dan N. Itu A. Nah, ini A. Ini A juga. Nah, diurutkan jadi P, ya, S plus H pasti hasilnya sekian, gitu ya. Oke, seperti itu. Misalkan di sini ya, whole ciphertext itu adalah ini. Sorry, whole ciphertext itu adalah ini. Oke. Kemudian ini adalah Diffie-Hellman key exchange. Jadi di sini adalah salah satu algoritma pertukaran kunci ya. Pertukaran kunci, karena kunci itu kan penting ya. Kunci itu penting kita amankan agar ketika si hacker ini itu tahu kuncinya, maka selesai sudah alkisah ini gitu kan ya. Nah, maka dibentuklah algoritma Diffie-Hellman key exchange. Jadi nanti gambaran besarnya si Alice ini memilih sebuah A, kemudian dihitung dengan rumus G
pangkat A mod P. Kemudian Bob memilih B, G pangkat B mod P. Nah, hasilnya nanti seperti ini. B pangkat A itu sama dengan GAB sama dengan AB mod P. Nah, ini adalah detailnya. Jadi, misalkan si Alice dan Bob gitu kan, mereka setuju untuk melakukan pertukaran kunci ya. Kemudian mereka akan mengenerate bilangan prima ya. Bilangan prima itu tidak bisa dibagi selain dirinya sendiri ya, misalkan 13, kemudian misalkan 3 ya. 3 masa bisa dibagi? Nggak bisa. 3, kemudian 7 dan seterusnya. Kemudian di sini generator of P. Nah, kemudian di sini kemudian private ini generate of P ya, generate random. Misalkan private key-nya di sini sudah 5, ini ya generate random 4. Kalau si Alice dapat 5, Bob 4, nah kemudian dijadikan rumus G ya. Ini ya. GA mod P. G-nya ini sudah kita generate tadi 6, generate of P, GP ya 6. Di sini juga 6 ini ya G. Mod ya, mod ini A atau B. Kalau Alice itu A-nya 5, kalau Bob itu B-nya 4. GA mod P. Hasilnya sekian. Kalau Bob hasilnya sekian. Nah, kemudian dikalkulat public key-nya jadi G pangkat private mod P gitu kan. Jadi calculate public key G pangkat private mod P gitu kan. P-nya adalah ini 13 ketemu 2 dan 9. Kemudian di sini Alice mentransfer public 2, kemudian si Bob mentransfer public 9. Digunakan rumus lagi ya. Ini pertukaran kuncinya, digunakan rumus lagi. Misalkan di sini ada 9 pangkat A mod P. Ya, di sini 9 itu dari mana ya? Pertukaran public key-nya 9 ya. 9 pangkat A mod P. Di sini 2 public ya. Pangkat B mod P. Hasilnya kuncinya sama. Gitu. Jadi dia akan melakukan pertukaran kunci share secretnya yaitu 3 misalnya seperti itu. Oke, kemudian ide dari kriptografi itu didasarkan karena ada hacker yang mungkin bisa melakukan eavesdrops, menguping gitu kan. Nah, ketika menguping atau dia bisa melakukan intercept ya, maka kunci atau data-data di sini akan riskan terkena bobol. Misalkan saya di ATM, ketik kunci, misalkan saya punya PIN ATM, misalkan 123456. Kemudian dikirim ke Bob, misalkan di insecure channel, maka si if atau malware ini kan dapat kunci saya, kunci ATM saya, misalkan 123456. Nah, itu kan bahaya. Oke, kenapa? Karena konsep ISA yang kemarin, Security Assurance, itu adalah confidentiality, integrity, authentication, and non-repudiation. Oke, jadi sudah saya jelaskan di perkuliahan sebelumnya. Nah, tipe-tipe transmit itu ya banyak, ada sinyal, transmisi sinyal dari percakapan telepon kita, kemudian ATM PIN, credit card. Nah, itu kan bahaya semuanya. Jadi dari data yang saya miliki saya kirim ke server itu kan melalui channel yang secure ya. Tapi ketika mereka bisa menyadapnya dan tahu kuncinya, maka selesai sudah kisah ini, kan. Dan tidak hanya teks ya, tapi bisa picture, video, audio, atau database. Oke, ini basic terms-nya bagi teman-teman yang masih bingung. Jadi ada plain text itu adalah original message. Cipher text ini adalah hasil coded-nya, hasil algoritma ya. Kemudian ada cipher, yaitu mentransformasikan dari plain text ke cipher text.
Kemudian ada key-nya ini, harusnya kuncinya ini yang hanya tahu adalah pengirim dan penerima. Kemudian encipher ini jadi proses encrypt ya, dari plaintext ke ciphertext. Kemudian ada decrypt ya, akan mengembalikan ciphertext ke plaintext. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria nantinya. Jadi tidak hanya satu kunci yang seperti Caesar atau Vigenère ya, misalnya Vigenère Pascal ya Pascal aja. Tapi kita bisa menggunakan dua kunci atau tanpa kunci. Nah, kemudian untuk contoh cipher yang lain bisa substitusi, transposition, dan product. Kemudian ada lagi juga nantinya teman-teman akan ada beberapa cara ya untuk membuat sebuah cipher ya. Salah duanya adalah block cipher dan stream cipher. Nah, kemudian tipe-tipe kriptografi ini ada 3 gambaran besar. Yang pertama symmetric cryptography, kemudian ada asymmetric cryptography dan hash function. Nah, jadi di sini symmetric cryptography itu kurang lebih sama seperti Caesar dan Vigenère. Jadi ada sebuah plaintext dienkripsi menggunakan secret key menghasilkan ciphertext. Kemudian dari ciphertext ini kita kembalikan ke plaintext menggunakan cara dekripsi dengan kunci yang sama dengan proses enkripsi. Maka kita bisa sebut dengan simetrik, kuncinya 1. Jadi karena dia kuncinya 1, maka kita butuh algoritma enkripsi yang sangat tangguh. Ya, agar tidak terjadi kebobolan yang bersifat tidak perlu gitu kan. Nah, kemudian di sini secret key-nya, kuncinya itu harus diamankan, yang tahu hanya pengirim dan penerima. Ya, kemudian misalkan di sini C cipher, P besar plaintext, hasilnya encryption E-nya adalah E, ya encryption algoritmanya, parameternya P plaintext menjadikan C besar. Kemudian dekripsinya adalah D, parameternya adalah cipher menghasilkan plaintext. Atau fungsinya adalah dekripsi, itu adalah hasil dari enkripsi menjadikan P. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan dari Bob. Itu semoga kuncinya itu ditransferkan ke secure channel. Kuncinya. Ketika kita tidak berada di channel yang secure, meskipun kita encrypt, ya maka bisa jadi hasil pesannya itu didapatkan oleh if. Syukur-syukur pesan ini sudah dalam bentuk cipher ya, jadi tidak mudah dibaca oleh if. Oke, nah misalkan di sini we attack down ya, plaintext-nya seperti ini, kemudian rumusnya adalah encryption menggunakan key kunci parameter P, C hasilnya sekian. Ya, kemudian ini plaintext cipher dan plaintext cipher ya, caranya kemudian ciphertext-nya sekian. Nah, kemudian di sini untuk mendekripsinya hasil cipher ke P lagi ya, maka melalui proses dekripsi yang kuncinya sama. Ada beberapa metode yang kita bisa gunakan di symmetric cryptography, 1 dash, AES, Regendael, sampai RC2, 4, dan 5. Oke, selanjutnya adalah asymmetric cryptography. Jadi di sini perbedaannya adalah kita langsung lihat di dalam kuncinya. Kalau tadi itu simetrik menggunakan secret key, sekarang untuk enkripsinya kita menggunakan public key. Ya. Public key kemudian menjadikan ciphertext. Nah, untuk dekripsinya kita tidak menggunakan public key tapi secret key begitu. Ya. Jadi kita menggunakan 2 kunci sekarang. Kenapa kita sebut dengan di sini public key? Karena setiap orang bisa melakukan enkripsi data menggunakan kunci yang tersebar di internet atau dimanapun. Tapi ketika kita membuka pesan, ya, yang bisa membuka adalah ya, orang atau pemilik kunci dari secret key. Atau kita bisa bayangkan misalkan kita punya satu tempat gitu kan, satu kotak gitu kan, kotak rahasia gitu kan. Nah, kotak rahasia ini di luarnya sudah ada kuncinya.
Jadi semua orang bisa menaruh benda di dalam kotak rahasia tersebut. Gitu kan. Tapi ketika ingin membukanya, nah maka yang tahu adalah si pemiliknya. Atau bayangan gampangnya, misalkan ada sebuah kotak surat di depan rumah, semua orang bisa mengirimkan surat lewat jadi di kotak surat itu, misalkan di sini kotak surat ya, saya gambarkan di sini. Oke, di sini ada kotak surat gitu kan. Nah, kuncinya itu adalah teman-teman bisa memasukkan surat di kotak kecilnya ini. Nah, masuk kertas masuk di sini, tapi yang bisa membuka ini, yang bisa membuka gemboknya ini ya hanya si pemilik kotak posnya. Nah, berarti di sekarang encryption key itu tidak sama dengan decryption key, atau kita bisa bilang kunci public atau K1, kunci private K2. Nah, jadi sekarang Bob itu bisa mengirimkan pesan ke Alice menggunakan public key dan membukanya private key-nya si Alice. Nah, kemudian if bisa saja intercept si Bob karena public key-nya ini mungkin aja tersebar di luar sana. Tapi tetap private key-nya yang bisa membuka hanya si Alice gitu kan. Nah, ada beberapa metode, ada RSA, L-Gamal, sampai yang DSA. Nah, jadi ini contoh untuk library RSA ya. Oke, kemudian ini saya coba dulu di sini ya. Nah, ini saya ganti. Teman-teman yang melihat video ini juga harus mencobanya. Ini saya hapus semuanya yang tadi ya. Nah, jadi di sini ada pesan originalnya adalah hello RSA. Kemudian di-encrypt caranya seperti sekian, decrypt-nya caranya seperti sekian. Tetap hasil encrypt-nya itu kita bisa jadikan ke 64 bis 64 run. Nah, hasilnya hello RSA, encrypted-nya panjang sekali ya. Kemudian decrypt-nya adalah hello RSA. Ini adalah contoh library-nya. Oke, terus kemudian di sini kita akan bahas hash function. Nah, hash function ini adalah sebuah transformasi dari mathematical transformation. Jadi pesannya itu ketika punya panjang berapapun, pesannya ya panjang berapapun, hasilnya itu adalah fixed length. Misalkan saya punya paragraf 10 paragraf, saya pakai algoritma hash function, hasilnya sudah pasti misalkan 128 panjangnya atau 256 fix panjangnya. Misalkan saya punya kata Ahmad, ya bisa jadi hasilnya juga 128 ketika pakai algoritma yang 128 bit. Gitu. Oke, jadi di sini rumusnya adalah pesan itu dimasukkan ke hash function atau H. Jadi misalkan di sini pesan, ya, ini rahasia, kemudian menjadi sebuah hash. Nah, biasanya pengguna hash function ini digunakan untuk proses mengamankan sebuah password. Jadi misalkan di sini ada password F gitu kan, password. Misalkan di sini saya punya ya, nah, saya punya A, maaf ya teman-teman ya, di sini A aja. Jadi ketika saya pakai hash function itu hasilnya nggak A, tapi bisa jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu kan, sampai Z gitu kan. Hasilnya panjang, misalkan 128. Nah, hasil hash function ini itu tidak bisa kita kembalikan ke pesan aslinya. Ya, jadi hasil hashnya ini tidak bisa kita kembalikan ke pesan aslinya. Benar-benar nggak bisa. Nah, ketika ingin mencocokkannya, maka pesan ini harus kita jadikan hash dulu.
baru kita sama dengan apakah hasil 135 itu apakah sama dengan yang ada di server, misalkan 135 begitu. Oke, karena hash function ini itu tidak bisa dikembalikan ke pesan aslinya, beda dengan proses enkripsi yang tadi. Jadi enkripsi, dekripsi bisa dijadikan ke plain text, tapi kalau ini hasilnya adalah hash, bukan cipher. Ingat ya, beda. Cipher itu kita bisa jadikan ke plain, tapi kalau hash kita tidak bisa menjadikan ke plain lagi. Harus di-compare. Ini contoh SH256, teman-teman seharusnya bisa. Contohnya ini, saya coba praktekkan langsung. Berarti di sini saya hapus yang tadi ya. Nanti saya coba lihatkan hasilnya. Nah, misalnya di sini ada plain text Mahes. Ini kenapa errornya? Oke, jadi di sini mungkin tidak ada rumusnya ya. Tidak ada compute 256 hash-nya. Oke, nggak masalah. Jadi di sini teman-teman bisa nyoba secara mandiri di C-nya ya. Oke, terus kemudian seharusnya atau ada generate kalkulator ya, ini nanti tidak dikenali ya di sini ya, tidak dikenali di NetFiddle-nya. Oh, sebentar. Ya, tidak dikenali. Jadi ada misalkan di sini SHA 256 ini online atau online tool-nya. Jadi misalkan saya inputkan nama saya Miftah gitu kan, saya hash, hasilnya sekian. Ini ya, yes, nggak bisa diketik. Nah, ketika saya M aja, hasilnya panjangnya juga sekian. Panjangnya adalah ini, 256. Kalau SH 256. Ya, begitu. Dihitung aja ini berapa ya. Atau panjang kalau mau nyari SHA 256. Nah ini. Nah, ini panjangnya adalah 256 bit atau 32 byte. Ya, atau 32 byte. Oke, atau dalam itu dalam heksadesimal itu punya panjang 64 karakter. Ya, 64 heksadesimal ya. Oke, terus kemudian ini detailnya, nah ini panjangnya ini adalah 64 karakter. Oke, di sini adalah panjangnya 64. Ingat convert dari bilangan ke heksadesimal. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan sebuah plain text atau key-nya, nah itu dengan cara attack ya, dengan job crypta analysis. Nah, ada cara yaitu ciphertext only attack atau COA gitu kan. Nah, jadi cipher only attack ini itu adalah cara ya di mana orang ya, itu bisa mendapatkan ya ciphertext, beberapa ciphertext gitu. Kemudian dari ciphertext ini ya yang ditemukan misalkan cuma satu yang menemukan ciphertext, misalkan XYZ. Nah, kemudian bagaimana caranya si hacker ini menemukan plain text aslinya apa? Begitu. Ya, bagaimana cara ciphertext ini bisa kita convert ke plain text. Itulah attack yang pertama. Attack yang susah untuk menemukan plain text. Tapi lumayan dapat satu ciphertext. Dan juga ketika ingin menemukan plain text maka harus tahu dulu kuncinya apa, secret key-nya apa. Maka ya tugasnya si if ini panjang, harus menemukan kuncinya dulu baru mendapatkan plain text. Nah, ketika dapat kuncinya, maka bisa jadi semua dapat didekripsi oleh si cryptanalisisnya.
Nah, kemudian di sini non-plain text attack. Nah, jadi di sini si attacker atau si if itu punya pasangan antara ciphertext dan plain text. Jadi cryptanalysis lebih mudah ya karena sudah dapat dua pasangan plain text dan matching ciphertext. Mereka tinggal menemukan kunci yang pas. Kunci yang pas. Misalkan Miftah saya pas kayak kunci ini jadinya XZ1 atau 23 enggak? Enggak, ganti lagi kuncinya. Ganti lagi kuncinya sampai ketemu Miftah itu benar kuncinya yaitu XZ 123. Oke, jadi lebih mudah daripada ciphertext audiotek yang hanya tahu ciphertextnya tanpa ada informasi plain textnya apa atau kuncinya apa. Nah, kemudian attack yang ketiga yaitu Fusion Plain Text Attack atau CPA. Nah, dari CPA ini misalkan si cryptanalisisnya itu dapat ya mengetik plain text, memilih plain text dan dapat melihat ciphertextnya apa. Misalkan saya di ATM, saya ketik token saya, PIN saya 123456, kemudian di jaringan pada waktu transfer ke server, saya bisa mendapatkan ciphertextnya tersebut. Ya, maka jadi saya bisa menebak lebih banyak sekali. Kalau ini kan hanya beberapa plain text, tapi kalau ini saya bisa mengetik apapun plain textnya, jadi saya juga bisa tahu ciphertextnya apa. Jadi tinggal kita dapatkan kuncinya apa. Jadi saya bisa ngoding lebih mudah. Misalkan M hasilnya apa ya? 1 hasilnya apa? Selesai gitu kan. Itulah Fusion. Nah, kalau Fusion Ciphertext Attack kebalikannya dengan plain text. Jadi di sini dia sudah bisa mengetikkan misalkan ciphertextnya apa, plain textnya apa. Jadi kalau yang ini kan plain textnya apa, ciphernya, tapi kalau ini ciphernya apa, plain textnya apa. Jadi lebih mudah begitu. Jadi ketika orang-orang bisa mempraktekkan ini, otomatis ya cryptanalisisnya itu berjalan sempurna ketika CCA-nya sukses. Nah, tapi tetap ya ketika kita melakukan brute force ya atau mencari kemungkinan kunci yang ada, maka bisa jadi kita tidak bisa menemukan kuncinya apa, gitu kan. Semakin besar panjang kunci, maka semakin ya panjang pula waktu yang dibutuhkan. Misalkan panjang kuncinya 168, maka alternatif kuncinya itu adalah 2 pangkat 168 atau 3,7 dikali 10 pangkat 50. Atau ya untuk proses dekripsi itu 5,9 dikali 10 pangkat 36 tahun yang hampir nggak mungkin. 10 pangkat 36 itu berapa tahun gitu kan. Ya hampir kita tidak bisa hitung. Tapi ketika muncul superkomputer atau quantum computer ya maka bisa jadi ini terbreak. Tapi tetap hampir mustahil ketika kita tidak tahu pasangan plain text cipher atau hint ya kisi-kisi dari cipher atau kuncinya apa. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tanya lewat Google Chat. Oke, terima kasih, selamat belajar.